Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen keuangan yang beranggotakan pertama Deva Ardiana dengan NIM 202400142, yang kedua Dinda Meira Eka Reviana dengan NIM 202400208, yang ketiga ada Dini Widyastuti dengan NIM 202400177, yang keempat ada Kori Dewi Trisnawati dengan NIM 202400169, dan yang terakhir ada saya sendiri, Bintang Novitasari dengan NIM 202400193, yang akan mempresentasikan mengenai materi yaitu rasio nilai pasar, persamaan Dupont, dan kelemahan analisis rasio. Baik, langsung saja. Untuk pengertian rasio nilai pasar akan dijelaskan oleh Mbak Kori. Kepada Mbak Kori, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menerangkan tentang rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan harga laba, nilai buku per saham, hingga arus kas. Menurut para ahli pengertian rasio nilai pasar yaitu A. Pengertian rasio nilai pasar menurut Irham Fahmi 2012-138. Rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Lalu ada pengertian rasio nilai pasar menurut Hanafi 2004-43. Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan di rasio ini. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio nilai pasar. Rasio harga atau laba, price earning ratio, adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar setiap rupiah dari keuntungan perusahaan. Rumus rasionya, PER, stock price, dibagi earning per share. Earning per share sama dengan net income dikurangi preferred stock dividend, dibagi weighted average number of common stock shares outstanding. Pada perusahaan ABCD, harga per lembar saham adalah Rp30.000 dengan rasio EPS sama dengan Rp30.000. EPS-nya Rp20. Ditanyanya rasio PR-nya. Jawabnya, PER sama dengan stock price atau harga saham dibagi earning per share sama dengan Rp30.000 dibagi 20 sama dengan 1.500. Jadi, investor siap membayar sebesar 1.500 untuk setiap Rp1 pendapatan suatu perusahaan. Contoh yang kedua, perusahaan ABC mempunyai saham beredar sebanyak 1.500.000 lembar pada tahun 2020. Laba bersih setelah pajak adalah 3 miliar. Perusahaan ABC kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar Rp300 juta kepada pemegang sahamnya. Berapakah earning per share atau laba per lembar sahamnya? Earning per share sama dengan net income dikurangi preference dividend per weighted average number of shares outstanding sama dengan 3 miliar dikurangi 300 juta bagi 1.500.000 sama dengan 1.800. Jadi EPS atau laba per saham atau laba per lembar saham perusahaan ABC adalah Rp1.800. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang dipaparkan Mbak Kori. Untuk slide selanjutnya yaitu rasio nilai pasar atau buku akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Kepada Mbak Dini, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio nilai pasar atau
buku atau yang disebut yang disebut dengan market book value ratio. Market to book value atau MBV adalah suatu rasio keuangan yang memberikan informasi bagi investor terkait nilai buku dan harga saham perusahaan. Rumusnya yaitu book value sama dengan ekuitas dibagi jumlah saham. PBV sama dengan harga saham dibagi book value. Selanjutnya, ini contoh laporan keuangan JIMP Niaga. Contoh dari soal rasio pasar, yaitu dari laporan keuangan di atas, PT Bank JIMP Niaga Tbk memiliki lembar saham beredar sebesar 24.880.290.700 rupiah. Jika diketahui jumlah ekuitas per Februari 2017 senilai 34.315.482, berapakah nilai buku per lembar saham atau book value? Rumus book value yaitu ekuitas dibagi jumlah saham. Ekuitasnya yaitu 34.315.482 dibagi 24.880.290.700 sama dengan 1.379,22 rupiah per lembar saham. Jadi nilai buku PT Bank JIMP Niaga Tbk per lembar sahamnya adalah 1.379,22 rupiah per lembar saham. Soal nomor 2 yaitu saham BNGA diperdagangkan sebesar Rp1.075 pada penutupan perdagangan per 5 April 2017. Jika diketahui book value per share sejumlah Rp1.379,22 per lembar saham, berapakah PBV dari saham BNGA? Rumus PBV yaitu harga saham dibagi book value. Harga saham Rp1.075 dibagi Rp1.379,22 sama dengan 0,78. Jadi PBV-nya yaitu 0,78. Kesimpulannya yaitu rasio PBV dari saham BNGA adalah sebesar 0,78 kali, di mana hal ini berarti saham BNGA diperdagangkan hanya senilai 0,78 kali dari nilai bukunya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu mengenai rasio harga atau arus kas atau price cash flow ratio. Adalah rasio valuasi investasi yang digunakan oleh investor untuk mengevaluasi daya tarik investasi terhadap saham suatu perusahaan dengan membandingkan harga saham suatu perusahaan dengan arus kas perusahaan tersebut. Rumus arus kas yaitu price to cash flow ratio sama dengan kapitalisasi pasar dibagi arus kas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mbak Dini. Untuk contoh dari rasio harga atau arus kas akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu contoh. Di sini ada contoh, yaitu pertanggal 5 April 2018, harga per lembar saham PT AC adalah 3.680, sedangkan arus kas per lembar saham atau cash flow per share adalah 490. Berapakah rasio harga terhadap arus kas atau price to cash flow ratio? Diketahui harga saham yaitu 3.680, arus kas per lembar saham yaitu 490. Berapa price to cash flow rasionya?
Penjelasannya yaitu seperti berikut. Price to cash flow ratio sama dengan harga saham dibagi arus kas per saham. Price to cash flow ratio sama dengan 3.680 dibagi 490. Hasilnya yaitu 7,51 kali. Jadi price to cash ratio atau rasio harga terhadap arus kas adalah sebesar 7,51 kali. Selanjutnya, yaitu persamaan DuPont. Persamaan DuPont adalah menghubungkan 3 macam rasio sekaligus, yaitu ROA, margin laba, dan perputaran aktiva. Margin laba dikalikan dengan perputaran total aktiva dan merupakan total pengembalian atas aktiva atau ROA. Sistem DuPont dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas ROE. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Mbak Dinda. Untuk contoh analisis DuPont akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengertiannya sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk menghitung DuPont itu menghitung ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity. Yang pertama kita menghitung ROA dulu. Jadi ROA itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Rumusnya ada laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Di sini sudah ada contoh, yaitu kami mengambil PT Semen Indonesia Tbk dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Di sini sudah ada perhitungannya, di mana laba bersih dibagi total aset, kemudian di sini sudah ada hasilnya. Next. Nah, begitupun juga penghitungan ROE. Jadi ROE atau Return on Equity itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan modal. Nah, masih dalam contoh perusahaan yang sama dan di tahun yang sama, di sini sudah ada data-datanya dan sudah ada hasilnya. Lanjut. Nah, dari kedua perusahaan tersebut diperolehlah hasil. Nah, jadi PT Semen Indonesia Tbk pada tahun 2017 memperoleh ROA sebesar 3,4% dan pada tahun sebelumnya, tahun 2016 itu 9,8%. Kemudian ROE-nya itu 2017 sebesar 0,056 dan 2016 itu 0,14. Selanjutnya perusahaan belum, Mbak. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk itu memiliki ROA 6,3% dan tahun 2016 itu 12%. Kemudian ROE-nya yaitu 0,074 pada tahun 2017 dan 2016 yaitu 0,14. Ini berdasarkan penghitungan ini, belum Mbak, belum. Berdasarkan penghitungan ini dilihat bahwa PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk itu memiliki ROA maupun ROE lebih besar daripada PT Semen Indonesia Tbk. Berarti hal ini menunjukkan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk memiliki kondisi perusahaan yang lebih baik daripada PT Semen Indonesia Tbk. Karena semakin besar nilai ROA, maka semakin besar keuntungan yang dicapai dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Kemudian semakin besar nilai ROE, maka semakin besar nilai perusahaan. Hal ini akan
bisa menarik investor untuk mengeluarkan dananya di perusahaan tersebut. Lanjut. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan pendekatan rumus, jika ingin menaikkan ROA, terdapat dua opsi, yaitu meningkatkan laba bersih atau mengurangi aset. Sementara untuk meningkatkan ROE dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi ekuitas, maka yang dapat dilakukan adalah menambah laba bersih atau mengurangi ekuitas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kelemahan rasio keuangan akan dibacakan oleh Mbak Deva. Baik, terima kasih. Kelemahan rasio keuangan. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kedua yaitu ketertiban yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini, seperti bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran dan judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. Yang kedua yaitu nilai yang terkandung di dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan kos bukan harga pasar. Yang ketiga yaitu klarifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Yang keempat yaitu metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda. Kelemahan yang ketiga yaitu jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Yang keempat, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Yang kelima, dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya, jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Kesimpulan dari materi ini adalah yaitu rasio nilai pasar atau market value ratio digunakan untuk melihat nilai pasar perusahaan yang tercermin dari harga saham atau stock price dengan kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari nilai earning pada share atau EPS dan book value per saham atau BVPS. Intinya, semakin tinggi nilai pasar perusahaan, maka perusahaan memiliki prospek yang bagus dalam jangka panjang atau pertumbuhan yang baik. Dengan kata lain, investor menaruh ekspektasi tinggi terhadap perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 sudah menyelesaikan presentasi. Demikian presentasi dari kami. Bila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mewakili anggota kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.